Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kematiannya, ibu datang lagi dan meminta kami ikut. Hari ketiga setelah dimakamkan, ibu masih mengeloni adikku tidur. Tukang nasi goreng langganan juga mengaku melihat ibu di depan rumah. Inilah sebuah tweet dari Zero Point. Kisah ini akan dituliskan dalam sudut pandang orang pertama atau aku, karena berdasarkan kesaksian narasumber tunggal. Segala bentuk nama tokoh dan tempat disamarkan demi menjaga privasi yang bersangkutan. Dan teman-teman juga bisa menyimak versi lengkap e-booknya ya, atau mini novel bergambar. Lebih lengkap dengan ilustrasi berdasarkan kejadian yang terekam. Kalau di sini kan hanya gambar spektrum dan itunya ya, covernya aja atau thumbnail. Nah, kalau di e-booknya itu ada ilustrasinya juga, jadi seperti ada adegan-adegan, contohnya seperti ngelonin adikku itu yang kayak gitu tuh. Nah, seperti itu ya. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya Bang Zero Point ya. Di situ juga ada beberapa kisah-kisah yang lebih menarik tentunya ya. Untuk link YouTube-nya ada di deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Siapa yang tak terkejut, juga hati mana yang tak ciut, begitu melihat bendera kuning berkibar tepat di depan rumah? Siti Marziah binti Suyanto. Tubuhku melemas ketika usai membaca nama lengkap ibu yang tertulis di bendera duka tersebut. Aku tinggal di lingkungan padat penduduk. Sejak bapak pergi ke negeri seberang mengadu nasib di perantauan, keluargaku menjadi keluarga yang cenderung tertutup. Ibu sehari-hari sibuk bekerja di pabrik dan tak punya waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga seperti dulu. Aku melangkah ragu menuju rumah. Kaki-kakiku gemetar. Setibanya di teras, tubuhku langsung didekap oleh Bi Yani yang menangis terseduh. Aku masih tak mengatakan apapun dan tak ingin percaya pada siapapun. Bagiku, ini terlalu mendadak. Aku mendesak melangkah lurus ke dalam rumah untuk memastikan jasad siapa yang sebenarnya sedang terbaring tertutup kain di ruang tengah itu. Darahku berdesir ke kepala. Jantungku berdegup cepat. Sesuatu yang tertahan kini pecah membuncah bersama tangis yang tak lagi bisa kubendung. Di hadapanku, terbalut kain tubuh lunglai berwajah pucat dan mata tertutup dari seorang wanita paruh baya yang baru pagi tadi masih kucium punggung tangannya. Tak kusangka, pelukan hangat di awal hari bukan sekedar ucapan hati-hati di jalan, melainkan merupakan salam perpisahan untuk terakhir kali dari ibu. Ibu sudah tidak ada, Riz, kena serangan jantung pas lagi kerja di pabrik, ucap Bi Yani yang memegang kedua pundakku. Ibu gak punya penyakit jantung, jawabku histeris. Kepergian ibu yang terlalu mendadak dengan alasan yang bagiku tidak bisa diterima oleh akal menyisakan banyak pertanyaan tercacar. Seorang laki-laki paruh baya berjanggut tebal mengenakan pakaian duka serba hitam menghampiriku. Beliau memperkenalkan diri sebagai teman ibu, namun wajahnya asing karena ini pertama kali kami bertemu. Tenang, sabar, ibu gak kemana-mana, bisiknya sembari memelukku. Namaku Haris. Saat peristiwa ini terjadi, usiaku masih 14 tahun. Kala itu, aku duduk di bangku kelas 2 SMP. Sejak bapak menjadi TKI, aku tinggal bersama ibu, kakak perempuanku, dan adik laki-lakiku yang masih berusia 3 tahun. Selepas meninggalnya ibu, mbahku untuk sementara tinggal di rumah membantu mengasuh adik. Aku tidak sepandai Bang Zero dalam merangkai kata. Dan terima kasih ya kepada Bang Zero yang udah memperbaiki bahkan menyusun ulang tulisanku agar mudah dipahami
dan yang membaca dapat ikut terbawa. Aku tidak tahu dari mana harus memulai cerita ini, tapi yang pasti, kala itu kepergian ibu yang secara tiba-tiba mengejutkan semua pihak. Kami semua masih tidak percaya kalau ibu sudah benar-benar tiada. Bahkan setelah jenazahnya dimakamkan, adik masih saja rewel mencari-cari ibu. Namun rentetan peristiwa yang terjadi setelah hari pemakaman ibu sempat membuatku percaya bahwa ibu benar-benar masih ada. Malam itu, seluruh saudara-saudaraku masih berkumpul di rumah. Kami merencanakan tahlil bersama untuk mendoakan ibu. Namun pria parubaya yang berjanggut yang kutemui siang tadi datang bersama 4 orang lain yang juga mengaku sebagai teman ibu. "Pak, Bu, saya minta izin. Amanah dari almarhum. Baiknya hari ini kita mendoakan almarhum secara tertutup saja oleh keluarga dan kerabat dekat. Kita lakukan tradisi nyusur tanah dulu. Tahlilnya bisa dimulai besok." Entah amanah apa yang dimaksud. Hanya saja kalimat itulah yang aku ingat dilontarkan oleh kakek tua berjanggut yang belakangan diketahui bernama Pak Agus. Setelah berunding, keluargaku akhirnya menyetujui. Acara nyusur tanah sebetulnya hampir sama dengan tahlil pada umumnya. Namun biasanya dilakukan secara intim atau tertutup tepat di hari orang tersebut meninggal dan ditambah ritual budaya tertentu yang ikut disematkan. Di keluargaku tidak ada yang pernah melakukan nyusur tanah. Maka dari itu, pimpinan acara diserahkan ke Pak Agus untuk mengimami prosesi nyusur tanah. Di antara rekan-rekan lainnya, Pak Agus nampak sebagai sosok yang paling dituakan. Mereka terlihat memanuti dan segan kepada Pak Agus. Selepas Isya, acara nyusur tanah pun dimulai. Pak Agus membakar buhur sebagai pembuka yang mana aromanya begitu semerbak menambah kesan sakral. Ayat-ayat doa dikumandangkan, tentu ditunjukkan untuk almarhum ibu. Kami semua hikmat dalam duka. Namun malam itu aku merasa suasana menjadi mencekam dan ada segetir takut yang mencuat. Aku merasa di rumah ini sangat ramai, bahkan terasa penuh sesak. Pandanganku tertuju pada Kak Intan. Kakakku itu memang salah satu orang yang paling histeris terpukul oleh kepergian ibu. Aku melihat Kak Intan tertunduk dengan pandangan kosong. Di kening dan wajahnya banjir oleh keringat yang menetes, menggumpal seperti orang sakit. Aku khawatir. Namun tak lama kemudian Kak Intan menangis terseduh, tetapi lidahnya tetap membaca kalimah-kalimah doa. Kepala Kak Intan mulai bergoyang mengayun ke kiri dan kanan hingga membawa separuh badannya ikut bergerak. Dia nampak hanyut dalam lantunan doa-doa. Namun semakin lama gerakannya semakin cepat. Kak Intan menjadi aneh. Tiba-tiba dia menyeringai tajam. Kedua bola matanya menilik ke sekitar. Suara lantunan doa Kak Intan semakin keras dan sangat fasih, bahkan tanpa membaca buku panduan kitab. Sebaliknya, suara Pak Agus menjadi kecil dan semakin lama tak terdengar lagi. Dia justru memperhatikan Kak Intan. Suara dan gerakan tubuh Kak Intan semakin cepat tak terkendali. Pak Agus kemudian dengan sigap menghampiri Kak Intan dan memegang kepalanya. "Intan," Pak Agus mencoba mengajak Kak Intan berbicara. Semua pasang mata teralih ke arah Pak Agus dan Kak Intan. Seketika mereka berhenti mengaji dan suasana menjadi hening. Namun Kak Intan mendongakkan kepalanya balik menatap Pak Agus. Dia tersenyum, kemudian melanjutkan membaca kalimah-kalimah doa seorang diri dengan suara berat dan nada mengayun memekik. "Astaghfirullahaladzim, siapa kamu?" Raut kepanikan terlihat jelas di wajah Pak Agus. "Agus, lanjutkan mengaji," kata Intan yang menyentak Pak Agus kemudian menyeringai. "Kami semua mengikuti mengaji," ujar Kak Intan yang sudah dipastikan sedang dirasuki oleh makhluk gaib. "Wahai makhluk Allah,
Siapa kamu? Tegas Pak Agus. Saya Siti, jawab lugas Kak Intan dengan suara berat dan menyentak. Makhluk yang merasuki Kak Intan mengaku sebagai ibu. Aku tak berkutik, aku ketakutan. Di satu sisi waktu itu aku meyakini bahwa Kak Intan benar-benar dirasuki oleh ibu. Tapi kenapa ibu mengucap kata kami semua? Itu artinya juga banyak makhluk lain yang tak kasat mata juga ada di sini. Jujur, aku benar-benar takut. Bahkan bila mengingat kejadian itu lagi, aku masih merinding. Wajah Kak Intan begitu pucat dan nampak mengerikan malam itu. Pak Agus tak berkata barang sepatah kata. Kedua matanya menatap penuh Kak Intan. Namun garis wajahnya mengisyaratkan Pak Agus seperti terkejut oleh suatu hal yang mana hanya dirinya yang mengetahui. Berikutnya, sapuan cepat tangan Pak Agus di wajah Kak Intan seketika membuat tubuh Kak Intan terkulai lemas dan roboh ke lantai. Kak Intan tak sadarkan diri. Acara nyusur tanah pun seolah seperti dipercepat dan ditutup dengan singkat oleh Pak Agus. Setelah itu beliau dan rombongannya seperti tergesa-gesa berpamitan. Kemudian malam itu menjadi awal mulai dari rentetan teror dan kejadian aneh menimpa kami, bahkan juga satu kampung. Sebelum kita lanjut lagi, saya mau ngingetin ya, thread ini juga ada e-booknya atau mini novel bergambar, lengkap dengan ilustrasi ya, berdasarkan kejadian yang terekam. Dan linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar ya, yang paling atas itu nanti. Dan mari kita lanjutkan lagi. Hari baru dimulai. Malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada lagi sapa hangat atau pengingat dari seorang ibu yang mengayomi. Peristiwa Kak Intan di malam nyusur tanah tadi meninggalkan banyak pertanyaan, juga ketakutan bagiku. Sudah hari keempat, tapi Kak Intan masih berperilaku aneh seperti bukan dirinya. Aku dan adik dilarang oleh Mbah untuk mendekati Kak Intan. Entah apa alasannya. Mbah hanya bilang, Kak Intan masih belum sehat dan masih terbaling lemas ditemani Mbah di kamarnya. Di dapur aku pernah tak sengaja melihat Kak Intan memakan kembang yang seharusnya untuk kuburan ibu. Kak Intan memakannya dengan lahap. Namun begitu melihatku, raut wajahnya langsung berubah seperti marah. Kemudian Mbah datang dan buru-buru membawa Kak Intan ke kamar. Sejak Kak Intan sakit, Mbah tidur menemani Kak Intan di kamarnya, sedangkan aku sekamar dengan adikku. Kami memiliki ranjang susun. Aku tidur di bagian atas, sedangkan adik di ranjang bawah. Seperti malam-malam sebelumnya, malam ini aku juga masih tidak bisa tidur cepat. Meski sudah dilapisi selimut, tetapi mataku masih terjaga mengawang menatap ke langit-langit rumah yang tampak dekat dari tempat aku berbaring. Sejak kepergian ibu, aku merasa asing di rumah sendiri. Setiap sudut di rumah ini menjadi tampak menyeramkan. Tiap malam, aku sering mendengar suara-suara aneh. Wanita merintih, suara ibu memanggil-manggil, dan suara kaset jadul yang terputar sendiri memainkan lagu favorit ibu yang biasa didengarkannya. Lagu itu terputar lagi. Seseorang seperti sedang menyalakan kaset di kamar ibu, padahal kamar ibu sudah dibiarkan kosong. Mbah menggembok kamar itu dengan alasan agar tidak ada barang yang diambil dulu sebelum bapak pulang. Bulu romaku meremang hebat, disusul oleh rasa takut yang menyerang kuat. Aku berbalik tertelungkup, menutupi kepala dan kedua telingaku dengan bantal. Suara lagu klasik itu terdengar semakin keras. Jelas sekali, suara itu bersumber dari kamar ibu yang terletak di ruangan sebelah kamarku. Aku mendengar suara langkah kaki menyeret datang mendekat, berjalan di lorong depan kamar. Aku mendengarkan suara langkah itu dengan seksama, berharap itu adalah suara langkah Mbah. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menunggu beberapa saat, tetapi kenapa tidak ada yang masuk?
Aku merasa seperti ada orang yang berdiri di depan pintu kamarku. "Mbah, Kak Intan, Mbah." Aku memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban apapun. Suara engsel pintu terdengar membuka perlahan. Aku mengintip. Pintu memang terbuka setengah, namun tak ada siapapun. Terdengar lagi suara langkah kaki cukup keras, namun suaranya berjarak, terkesan bertempo lambat. Aku balik menutupi wajahku lagi dengan bantal, namun lagi-lagi suaranya berhenti di depan pintu kamarku. Aku menoleh lagi. Betapa terkejutnya aku dari balik selap pintu yang terbuka setengah berdiri sosok pocong berwajah hitam yang menatapku dengan tajam. Sosok pocong itu lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran manusia pada umumnya. Hal itu membuat wajahnya seraya garis lurus sejajar denganku yang ada di ranjang atas. Tubuhku lemas. Aku ingin berteriak keras, namun sulit sekali untuk bersuara. Badanku mematung kaku. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan ialah hanya membalikan kepala menutupi wajahku dengan bantal. Nafasku tersengal-sengal berderu cepat. Aku benar-benar panik ketakutan. Aku juga kepikiran adik yang ada di kasur bawah. Setelah lama terbujur kaku di balik bantal, aku menarik nafas panjang memberanikan diri menoleh lagi ke arah pintu. Napasku terlepas lega begitu melihat sosok pocong itu sudah tidak ada lagi di depan pintu kamar. Aku mendengar suara adik mendengkur. Aku melongokkan kepala ke bawah untuk memeriksa adik, namun aku malah mendapati penampakan yang membuat kedua mataku terbelalak. Ada sosok ibu yang sedang memeluk adik mengeloninya, dan wajah ibu menatap ke arahku sembari tersenyum menyeringai lebar dengan kedua mata yang melotot. "Bah!" Refleks mataku terpejam, kemudian berteriak sekencang-kencangnya memanggil Mbah. Suara derap langkah berjalan cepat ke arah kamarku dan aku mendengar suara adik menangis, tetapi aku masih tidak berani membuka mata sampai suara Mbahku dengar menenangkan. Haris, kenapa?" Mbah menepuk-nepuk kepalaku. Aku membuka mata lalu turun ke bawah kemudian menangis memeluk Mbah. Malam itu aku belum berani menceritakan apapun, tetapi aku meminta Mbah untuk tidur bersama kami di kamar. Malam itu, kami pun tertidur berdesakan di satu ranjang bertiga bersama adik. Pagi itu, aku tidak berangkat ke sekolah. Badanku seketika demam dan menggigil, serta ingatan mengerikan mengenai sosok yang kutemui tadi malam masih terbayang jelas menari-nari di kepalaku. Hari ini Bapak pulang. Pesawatnya mendarat pukul 9 pagi. Seharusnya beliau sudah sampai. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Salam suara yang kurindukan. Benar saja, sosok yang dinanti telah tiba. Sudah hampir 2 tahun tidak bertemu Bapak. Rasanya banyak sekali hal yang ingin kutumpahkan melalui satu pelukan pertama yang mengaliri air mata berarti sejuta makna. Rindu sekali. "Pak, Ibu," ucapku terputus. Tubuhku langsung didekap erat oleh Bapak yang juga ku tahu menahan tangisnya demi terlihat tegar. Agar kami anak-anaknya juga mencontohnya untuk menjadi kuat atas peristiwa ini. "Tak apa, Riz, Ibu sudah tenang." Dia tersenyum melihat kita. Bisik Bapak di telingaku. Pandangan Bapak menyorot tajam ke arah pintu kamar Ibu. Pakaian Bapak tampak lusuh. Kedua matanya sembab, lengkap dengan lingkaran hitam panda. Di balik kokoh raganya, ada lemah yang menyentuh ruang paling inti dalam batin yang coba dia tutupi. Bahkan Bapak masih sempat membawakan mainan yang baru dia beli untuk menghibur adik. Senyuman hangat yang dia tampilkan mewakili citra yang ingin digapai, seolah semua baik-baik saja. Bapak beranjak ke kamar Kak Intan untuk memeriksanya. "Kak, Bapak pulang," sapa Bapak. Kak Intan tak menjawab barang sepatah kata, bahkan menoleh saja tidak. Pandangan mata Kak Intan kosong menatap ke sudut dinding kamar.
Kian hari kondisi Kak Intan justru semakin mengkhawatirkan. Wajahnya pucat, bibirnya pun sudah berubah warna kebiruan. Bapak menghampiri ranjang Kak Intan. Bola matanya basah oleh genangan air mata yang sekuat tenaga dia tahan. "Kak, mau makan apa?" tanya bapak dengan suara bergetar sembari mengusap kening Kak Intan. Aku berdiri di pintu memperhatikan mereka. Entah mengapa kala itu, aku tak memiliki keberanian untuk mendekat. Bagiku, Kak Intan menjadi asing dan terlihat menakutkan. "Sudah beberapa hari ini, Intan gak mau makan kalau gak Mbah suapi paksa," terang Mbah. "Ngomong juga enggak, kadang dia ketawa sama nangis sendiri," tambah Mbah menjelaskan kondisi Kak Intan. "Mungkin Intan sangat terpukul, Mbah. Selama ini kan dia anak perempuan satu-satunya, dan yang paling dekat juga ke ibu," tangga bapak menampik dengan nalar. Mbah tertegun seperti tidak puas dengan respon bapak terhadap situasi ini. Bapak mengalihkan perhatian dengan mengajak aku dan adik belanja ke warung besar di ujung jalan. Adik tersenyum lebar menyambut ajakan bapak. Alih-alih naik kendaraan roda 2, kami bertiga memilih berjalan kaki. Perjalanan kami beberapa kali terhenti karena beberapa warga bertegur sapa dengan bapak layaknya kawan lama yang tak jumpa. Namun satu hal yang membuatku tak nyaman ialah sepanjang jalan banyak pasang mata yang memperhatikan kami dengan tatapan intimidasi serta desas-desus suara dari belakang yang seolah membicarakan kami. Bapak sangat ramah kepada setiap orang yang ditemuinya berpapasan. Kami pun tiba di warung besar yang menjual aneka kebutuhan pokok dan jajanan paling lengkap di kampung ini. Warung tersebut adalah milik Pak RT. "Wah, Pak Tanto, kapan sampai?" sapa Pak RT yang kebetulan melayani kami. "Baru saja sampai, Pak," jawab bapak tersenyum. "Pak Tanto, bisa bicara sebentar di dalam?" ajak Pak RT. Sebagai seorang warga, tentu bapak menyetujui ajakan Pak RT. Kami masuk ke dalam rumah Pak RT, duduk berjejer di sofa ruang tamu. Secangkir kopi yang diseruput Pak RT membuka percakapan. "Sebelumnya, saya turut berduka cita atas kepergian Ibu Siti ya Pak," jeda Pak RT. "Tanpa mengurangi rasa belasungkawa, saya perlu menyampaikan hal ini karena menyangkut dengan kenyamanan warga, dan saya juga tidak mau ada salah satu warga saya yang tersudutkan oleh tudingan yang belum tentu benar adanya." Pak RT menghela nafas panjang untuk mengusir aku. "Kami semua tahu bahwa Ibu Siti telah berpulang dan jenazahnya juga sudah dimakamkan. Namun beberapa warga mengaku masih melihat Bu Siti." Pak RT berbicara terbata. "Jadi begini ceritanya, setelah hari pemakaman Ibu Siti Marsia, fenomena mistis tidak hanya terjadi di malam nyusur tanah ataupun di rumah mereka saja, sebagaimana yang dialami oleh Haris dan Intan, melainkan juga terjadi di lingkungan sekitar kampung mereka." Pada bagian cerita ini merangkum rentetan peristiwa berdasarkan kesaksian warga yang melapor ke Pak RT setempat. Contohnya yang dialami oleh Ibu Ratna. Suatu malam, Ibu Ratna, salah satu tetangga Ibu Siti, sedang tertidur bersama satu anaknya yang masih balita. Nah, untuk bagian lengkapnya tentang cerita dari Bu Ratna yang mengadu ke Pak RT, itu versi lengkapnya ada di elektronik buku atau e-book, dan teman-teman bisa mendapatkannya melalui link yang ada di kolom komentar paling atas ataupun yang ada di deskripsi ya. Dan sejak perbincangan terakhir dengan Pak RT, hari ini Bapak menjadi lebih banyak diam dan menyendiri di kamar Ibu. Entah apa yang dilakukannya di sana, tapi yang pasti aku dan adik dilarang untuk mengikuti ataupun menyusulnya masuk ke dalam.
Mbah masih menemani Kak Intan di kamarnya. Aku dan adik sudah berbaring di kasur masing-masing. Apa yang diceritakan oleh Pak RT terus mengganggu pikiranku. Apakah benar itu ibu? Jika ibu benar masih ada, kenapa dia mengganggu orang-orang? Apa ada yang ingin ibu sampaikan pada kami? Kiranya pertanyaan-pertanyaan sejenis itulah yang memenuhi isi kepalaku. Sebetulnya banyak hal yang ingin kutanyakan pada bapak mengenai ini, tetapi aku tak sampai hati menyampaikannya. Semua orang di rumah ini telah berupaya sekuat tenaga menyembunyikan luka, berpura-pura seolah kami semua baik-baik saja. Ialah satu-satunya cara untuk menyemangati satu sama lain, agar tidak terus-menerus tenggelam dalam duka. Suara musik klasik kesukaan ibu terputar lagi terdengar samar. Namun, kian lama, semakin jelas seperti seseorang sedang menaikkan volume kaset tersebut. Bapak? Aku mencoba untuk tidak menghiraukannya. Namun lampu kamarku tiba-tiba padam. Gelap sekali. Aku turun ke bawah, memeriksa saklar. Namun ternyata memang mati. Suara kaset itu masih memutar lagu favorit ibu. Tok 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 tok. Kaca jendelaku terketuk keras. Kamarku berada di lantai 2 dan menghadap ke arah belakang rumah yang mana merupakan kebun dengan pepohonan rimbun. Siapa yang mengetuk? Jantungku mendadak berdetak lebih cepat. Perasaan cemas bersatu padu dengan ketakutan yang dilengkapi merindingnya bulu kuduku. Aku masih terpatung berdiri di dekat saklar. Tok 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 tok. Jendelaku terketuk lagi. Kali ini lebih keras dan kasar. Bapak, Mbah. Aku memanggil-manggil bapak dan mbah. Namun tak ada jawaban. Selain karena badanku yang mematung, aku juga tidak ingin meninggalkan adik sendirian tertidur di situasi seperti ini. Aku menghela nafas, mengatur ritme detak jantung dan mengumpulkan sisa-sisa keberanian mencoba mengambil alih tenang. Perlahan, aku berjalan memeriksa ke arah jendela. Tok 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 tok. Lagi-lagi kaca jendela yang sama terketuk kasar. Badanku sudah gemetar. Aku terus mengatur tempo nafas yang mulai terengah-engah. Dalam hati aku terus membaca semua ayat-ayat doa yang aku hafal, meski beberapa ayatnya mendadak lupa. Alhasil aku hanya berputar-putar di ayat yang sama tanpa pernah menyelesaikan suratnya. Ketakutanku benar-benar menguasai kendali diri. Aku terus berjalan perlahan. Kini aku tiba di depan jendela yang terletak di sudut kamarku. Pelan-pelan, aku menyingkap gorden jendela dengan mata tertutup. Setelah merasa sudah membuka seluruh gorden, aku membuka mata. Tidak ada apapun. Ibu! Teriak adik yang langsung bangun dari tidur dan berlari keluar. Panik, aku mengejar adik. Namun di luar kamar nampak sunyi. Tidak ada suara derap langkah adik lagi. Dek, dek. Tak ada suara jawaban. Bapak, Mbah. Masih tak ada jawaban. Sunyi. Aku melangkah pelan menuruni tangga menuju ruang tamu. Setibanya di bawah, aku melihat pintu kamar ibu terbuka setengah. Bapak, panggil aku, entah untuk yang keberapa kali, namun tetap saja tidak ada jawaban. Aku mendekat ke arah kamar ibu, lalu menengok ke dalam. Jantungku seperti menggelinding cepat begitu melihat di hadapanku ada gerombolan orang berpakaian serba hitam dan berkulit gosong, mengelilingi sosok ibu yang sedang berbaring di ranjang. Termasuk bapak ada di antara mereka, namun bapak juga berkulit gosong. Kemudian, hal ini yang paling membuatku lemah sampai sekarang ketika mengingatnya ialah berikutnya mereka semua menoleh menatap tajam satu arah ke arahku yang berdiri kaku di ujung pintu. Lidahku mendadak keluh, ingin rasanya berteriak kencang, namun tak ada suara. Kaki-kakiku gemetar hebat. Suara derap langkah berlari dari belakangku ke arah tangga dan naik ke atas. Adik! Jelas kulihat itu adik berlari menyusuri tangga. Aku langsung berjalan cepat mengejarnya, namun langkahku penuh kehati-hatian.
agar tidak terdengar oleh gerombolan orang-orang aneh yang ada di kamar ibu. Secepat mungkin aku berupaya menyusul adik menaiki satu persatu anak tangga. Nafasku menderu cepat, hingga berikutnya aku merasa nafasku benar-benar terhenti ketika di lorong menuju kamar ada sosok ibu yang berwujud mengerikan, mengenakan pakaian putih panjang, berambut kusut, tertunduk namun tampak jelas wajahnya pucat, dan dari mulutnya mengalir darah yang mengucur deras membasahi lantai. Setelah itu, tubuhku roboh ke lantai dan pandanganku gelap. Aku terbangun dengan nafas tersengal. Ternyata tadi aku hanya mimpi yang benar-benar terasa sangat nyata dan melelahkan. Tiba-tiba aku mendengar suara kegaduhan dari lantai bawah. Buru-buru aku membangunkan adik dan membawanya turun ke bawah. Suara kegaduhan itu bersumber dari kamar Kak Intan. Aku bergegas menghampirinya. Mataku terbelalak melihat Kak Intan mengamuk dengan kedua tangan dan kaki yang terikat ke sudut-sudut ranjang, terpasung. Mbah menangis histeris memegangi tubuh Kak Intan. Juga bapak yang tubuhnya sudah basah oleh keringat. Tampak jelas air mata bapak menggenang di ekor-ekor matanya. Bapak menoleh ke arah aku dan adik, lalu langsung menghampiri dan memeluk erat kami. "Tanto, ini sampai kapan, Tanto?" ujar Mbah dengan suara parau menangis terseduh. "Aku sudah panggil Pak Agus. Kita tunggu Pak Agus saja, Mbah," jawab bapak. Rupanya bapak mengenali Pak Agus. Bapak meminta aku dan adik untuk duduk di ruang tengah ditemani oleh Mbah, sementara bapak menjaga Kak Intan di kamarnya. "Assalamualaikum." Setelah lama menunggu, Pak Agus yang dinanti telah tiba. Raut wajah Pak Agus tampak gusar dan panik. Dia langsung menerobos masuk ke arah kamar Kak Intan, tanpa sempat menyapa kami yang dilewatinya di ruang tengah. "Tanto, mana barang yang saya minta? Sudah ketemu?" tanya Pak Agus. Bapak menyerahkan satu kotak yang berisi benda-benda aneh berbahan logam yang dibalut oleh kain putih. Dan belakangan aku ketahui benda itu merupakan pusaka azimat milik ibu. Dan teror ini berlangsung selama 40 hari sejak ibu meninggal. Kami meyakini sosok yang mengganggu kami bukanlah ibu, melainkan jin jahat yang memanipulatif. Treat ini selesai, dan untuk teman-teman yang masih penasaran dengan kisah-kisah teror yang lainnya, seperti teror-teror yang diceritakan oleh Pak RT, itu ada di format e-book ya, atau mini novel bergambar, lengkap dengan ilustrasi berdasarkan kejadian yang terekam. Untuk teman-teman bisa langsung menuju ke linknya, ada di kolom komentar paling atas atau di deskripsi ya, dan juga bisa DM ke penulisnya, Mas Zero Point. Akhir kata, terima kasih ya sudah menyimak Treat edisi setelah kematian ibu kali ini ya. Dan satu kalimat penutup dari penulis. "Semua kehidupan ialah fana, namun memori akan terkenang abadi membekas tanpa lekang oleh waktu, dan mereka kerap kali menggunakan emosi dan memori manusia untuk menyerupai dengan tujuan menyesatkan." Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak, dan Fakta Sejarah pamit undur diri. Jangan lupa juga mampir di channelnya Bang Jero ya. Untuk link YouTube-nya dari Bang Jero ada di deskripsi ya. Makasih banget ya udah mau menyimak kisah ini di sini. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di